Bapak, Ibu, saudara-saudara pengikut Kristus, biarlah tahun 2022 yang baru kita masuki merupakan tebaran anugerah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara. Selamat tahun baru. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ikut saja Tuhan, jalan damai bagiku. Hapus selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Bapak, Ibu, saudara, sebutan Januari pada bulan pertama penanggalan Gregorian adalah sikap hormat bangsa Roma pada dewa Janus yang mereka sembah, yaitu dewa Alfa atau awal dan Omega atau akhir. Dewa Janus memiliki wajah kembar di satu kepala, satu menghadap ke belakang atau masa lalu, dan satu lagi menghadap ke depan atau masa yang akan datang. Percaya akan kemampuan pengaruhnya pada zaman atau waktu, sang dewa Janus dipestakan dalam perayaan tahun baru agar memberi petunjuk atau ramalan yang tentunya akan diikuti oleh para pengikutnya. Tradisi perayaan tahun baru ini makin berkembang di beberapa negara di berbagai zaman, misalnya dengan pesta kembang api dan petasan. Saudara, sebenarnya di pesta tahun barunya rakyat di negeri Tiongkok, menyalakan kembang api dan petasan adalah untuk mengusir roh-roh jahat. Tapi Bapak, Ibu, saudara, begitu luar biasa indahnya pertunjukan mercon dan kembang api di zaman sekarang ini, sampai si roh jahat itu ikut-ikutan berkumpul menonton sambil menjalankan terus misi jahatnya. Roket mercon seseorang yang ikut-ikutan tapi tanpa rasa tanggung jawab, hingga merconnya nyelonong dan jatuh serta meledak di tempat di mana ada barang-barang yang mudah terbakar. Menyedihkannya, beberapa keluarga bahwa anak-anak terusir dari rumah yang terbakar hancur tersebut. Bapak, Ibu, saudara, Wahyu 21 ayat 6 menyatakan tentang Tuhan yang hadir atau ada dari Alfa sampai Omega. Tuhan yang ada dari awal dan tidak ada yang akhirnya. Inilah yang menjadikan segala sesuatu yang baru ini, yaitu Tuhan Yesus. Behold, the Lamb of God. Di Yohanes 1 ayat 35 hingga 45, Allah yang luar biasa ini yang terus ada dan turun ke dunia diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya sebagai anak domba Allah. Apakah mungkin Yohanes salah bicara?
Apa Yohanes mau mengatakan, hati-hati, ini sosok bermuka dua yang adalah serigala berbulu domba. Apakah kata-kata Yohanes ini menyelipkan keraguan bagi murid-muridnya? Bapak Ibu Saudara, syukurlah bekal kata-kata Yohanes Pembaptis ini bagi kedua muridnya tidak terlalu berpengaruh, dan kedua murid ini pergi mengikut Yesus meskipun mereka mengungkapkan keraguan dengan pertanyaan tentang di mana tempat tinggal Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepada mereka, "Mari dan lihatlah." Maka dengan pengenalan yang mendalam, kedua murid Yohanes itu ikut menjadi murid Yesus. Salah satu yang bernama Andreas dengan yakin dan percaya menyatakan mengikuti Yesus yang adalah Mesias atau Kristus. Andreas membawa Simon mengikut Yesus, dan Simon menjadi pengikut yang kokoh bagai batu karang. Selanjutnya Yesus berkata pada Filipus, "Ikutlah aku." Dan Filipus pun dengan keyakinannya membuat Nathanael mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael benar-benar dalam keyakinan dan bukan ikut-ikutan jadi pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, pujian Kidung Jemaat 375 dan 376 di awal sapaan Gembala seharusnya juga menjadi janji kita untuk terus setia menjadi pengikut Tuhan di tahun 2022 ini. Mungkin kabut COVID-19, bencana alam, masalah ekonomi, sosial, keamanan, kehidupan kesatuan sebagai bangsa, dan lain-lain masih menyelubungi harapan besar di tahun yang baru ini. Tapi menjadi keharusan agar kita tidak ikut-ikutan dengan membebani kehidupan dengan kecurangan, kekejian, kejahatan, sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dalam pengabdian kita untuk mengikut Tuhan dengan setia, itulah yang akan membahagiakan kita. Kebahagiaan ini juga tentunya bisa mengikut sertakan sesama yang kita ajak untuk mengenal dan mengikut Tuhan Yesus. Amin.